Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita. Termasuk di antaranya kita bisa kembali menunaikan ibadah salat Jumat dan juga melakukan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat bersyukur itu adalah dengan cara mengakui semua kenikmatan ini dari Allah. Lisan kita senantiasa basah dengan sanjungan dan pujian kepada Allah, dan dengan melakukan ketaatan kepadanya, menggunakan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ini untuk mencari ridhonya, untuk semakin mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang hamba, maka kita sudah seharusnya untuk mencintai Allah dan juga Rasul-Nya. Maka bagaimana cara mewujudkan cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasul-Nya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena banyak orang yang mencintai Allah dan juga Rasul-Nya, akan tetapi terkadang caranya ini tidak benar atau kurang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasul-Nya. Yang pertama, bahwasanya kita semua cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Kita semua ingin mencintai Allah, ingin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya ada sebagaimana dengan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kamu sekalian itu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka di sini jemaah sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala,
Allah menegaskan di sini, menjelaskan di sini di ayat ini bahwasanya barang siapa yang dia itu benar-benar cinta kepada Allah, maka buktinya adalah dia harus ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba ini maksudnya adalah yakni mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengeterapkan di dalam kehidupannya. Maka barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak mau untuk ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia pada hakikatnya adalah dusta di dalam ucapan cintanya kepada Allah. Maka buktinya adalah ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kemudian yang akan didapatkan ketika dia telah ittiba kepada Rasul sebagai bukti cintanya kepada Allah? Maka Allah berfirman, yuhibbukumullah. Jadi niscaya Allah akan mencintai kalian. Niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi barang siapa yang cinta kepada Allah, maka harus dia buktikan dengan ittiba, mengikuti syariat dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia nanti akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ini ada nilainya lebih agung dan lebih besar daripada cinta dia kepada Allah. Dan bahkan tidak hanya itu, Allah akan mengampuni yakni dosa-dosanya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian cara mewujudkan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah bahwasanya ketika seorang hamba dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mencintai Rasul, dan sudah seyogyanya umat ini mencintai Rasulnya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan hendaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lebih dia cintai daripada yang lainnya. Sebagai bukti dia yakni beriman. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan juga manusia seluruhnya. Nah, bagaimana kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Minha di antaranya adalah yakni dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Menghidupkan sunnah-sunnahnya maksudnya adalah dengan mengamalkan di dalam kehidupannya ini sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengamalkan dan mengeterapkan di dalam kehidupannya sunnah, yakni ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ini berupa ucapan beliau, atau apa yang dilakukan oleh beliau, atau hal-hal yang direstui oleh beliau, maka ini semua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak ditinggalkan oleh orang, kemudian dia diikuti oleh orang yang lain, mencontoh dia dalam menghidupkan sunnah tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kemudian yang kedua, yakni dengan cara membenarkan semua apa yang beliau beritakan. Apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita benarkan. Membenarkan dalam artian ya kemudian kita terima dan kemudian kita
kita amalkan di dalam kehidupan kita. Demikian juga yang berikutnya, yakni dengan mentaati apa saja yang beliau perintahkan dan menjauhi apa saja yang beliau larang. Ketika kita menyatakan cinta kepada Rasul, maka hendaknya apapun yang diperintahkan maka kerjakan dan lakukan, dan apapun yang dilarang maka tinggalkan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahitukum anhu fastanibuhu. Apapun yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah sejauh kemampuan kalian. Sejauh kemampuan kalian. Dan tidak ada paksaan, sejauh kemampuan kalian. Karena Allah tidak akan membebani manusia di luar kemampuannya. Dan apapun yang aku larang, maka tinggalkanlah. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Rasul, lakukan sejauh kemampuan kita. Lakukan maksimal dulu, lakukan. Akan tapi apapun yang dilarang, maka tinggalkan. Tinggalkan begitu aja. Demikian juga ketahuilah bahwasanya mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan menjadikan sebab orang itu akan masuk ke dalam surga. Dan surga ini suatu tempat yang penuh kenikmatan yang semua kita menginginkannya. Tempat terakhir dalam kehidupan manusia, kehidupan di akhirat nanti. Di sana ada surga, ada neraka. Surga tempat yang penuh kenikmatan, adapun neraka tempat yang penuh azab dan siksa. Dan setiap orang tentu menginginkan ini adanya surga ini. Maka perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Riwayat Bukhari. Jadi semua umatku nanti akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Siapa orang yang enggan itu ya Rasulullah? Maka beliau bersabda, man ata'ani dakhala jannah, barang siapa atau siapa saja yang taat kepadaku maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan siapa saja yang berlaku maksiat kepadaku, tidak mau taat kepadaku, maka itulah orang yang enggan. Jadi barang siapa yang taat kepada Rasul, dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak mau taat, walaupun lisannya ngomong kepingin masuk surga dan cinta kepada Rasul, namun ketika dia tidak mau taat kepada Rasul, maka itulah orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Dimasuk neraka. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala juga telah mewanti-wanti jangan sampai orang itu mukhalafah, yaitu menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintahnya, perintah Rasul, itu khawatir dan takut akan ditimpa yaitu apa? Fitnah, atau ditimpa azab yang pedih. Fitnah ini ditimpa keraguan, syak, kekufuran, keraguan di dalam hatinya, atau ditimpa dia azab yang pedih. Janganlah kita sampai menyelisihi perintah Rasul. Rasul menghendaki demikian, kemudian dia mencari jalan yang lainnya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga di antara bentuk cinta kepada Rasul adalah dengan menyebarkan ajarannya, dengan membela sunnah-sunnahnya, menyebarkan dakwah-dakwah yang menyebarkan ajaran-ajaran Rasul, termasuk di antaranya membantu. Misalkan kita bantu dengan apa yang kita punya. Kalau kita punya harta, kita gunakan harta kita untuk fisabilillah, untuk menebarkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak bisa langsung mengajarkan, bisa dengan kita gunakan, misalkan diberi kelebihan harta, kita gunakan harta kita untuk membantu, misalkan membuat
mendirikan bangunan-bangunan sekolah misalkan atau pondok pesantren yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, maka sungguh ini ada suatu yang besar nilai pahalanya dan akan menjadi sedekah jariah terus ketika kita mati. Maka apa yang kita berikan itulah hakikat milik kita, karena harta yang kita tinggalkan maka itu adalah milik ahli waris kita. Tapi harta yang kita gunakan termasuk diantaranya untuk menebarkan ajaran sunnah, maka nanti akan menjadi jariah. Kama qala Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam inqata amalu ila min salas, ini shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi au waladin sholihin yad'u lahu. Apabila manusia itu meninggal maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah. Sedekah terus-menerus mengalir nilai pahalanya. Termasuk di antara semacam tadi kita gunakan untuk membantu membangun misalkan ma'had yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, sekolah-sekolah yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, makin akan terus menerus mengalir pahalanya ketika dia ikhlas karena Allah Ta'ala dia lakukan itu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah ini anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Ini di antara bentuk cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan kita semua ditolong oleh Allah untuk bisa mengaplikasikan dan mewujudkan hal ini, mengamalkan hal ini dalam kehidupan kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dan juga ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk di antara bentuk cinta kepada Rasul adalah kita lebih mendahulukan ucapan dan sabda beliau daripada ucapan manusia yang lainnya. Demikian juga kita mencontoh, kita jadikan beliau contoh dan suri tauladan kita. Kita berakhlak bagaimana Rasul berakhlak, dan ketahuilah bahwasanya akhlak Rasul itu ada Al-Qur'an. Maka dari itu kita berupaya untuk mewujudkan ini. Termasuk di antaranya beliau mewanti-wanti dan berwasiat agar kita menjaga hubungan ukhuwah di antara kita. Demikian juga beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'di jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Ini termasuk sabda beliau. Maka kita wujudkan ketika kita hidup bertetangga, maka jangan sampai kita menyakiti saudara kita. Yang di sini tetangga kita ya ada orang yang di sekitar kita. Maka ini semua ada saudara. Jangan sampai kita menyakiti baik dengan ucapan atau perbuatan ataupun dengan sikap kita. Maka ini dilarang. Kalau bisa kita bisa memberikan yang terbaik kepada mereka. Perhatikan yang terakhir, yakni sabda beliau, "Ittaqillah haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihuluqin hasan." Yang bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ikutilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan yang baik, niscaya akan bisa menghapuskannya. Dan bermuamalahlah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hasan Al-Basri menyebutkan akhlak yang baik adalah dengan kaful adza, tidak menyakiti baik dengan ucapan atau perbuatan, apalagi dengan menyakiti perasaannya. Maka jangan sampai ini. Kemudian yang kedua adalah badrun nada, memberikan apa yang bisa dia berikan, pertolongan apa yang bisa dia bantukan. Kemudian kaful ada wa badrun nada. Kemudian selanjutnya adalah dengan berupaya untuk bertemu dengan mereka dengan biwajhin talqin, dengan wajah yang berseri-seri, tidak melengos, tidak cemberut, apalagi berpaling, tapi dengan wajah yang berseri-seri. Dan ini tidak basa-basi. Berupaya untuk hati kita ini tidak ada sesuatu dengan sesuatu yang kurang baik, kurang enak, tapi betul-betul kita berupaya untuk bertemu mereka dengan wajah yang berseri-seri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita semuanya untuk menjadikan kita ikhwah dan menguatkan ukhuwah di antara kita dan menguatkan kita di dalam
mewujudkan dan juga mengamalkan yakni perintah Allah dan juga Rasul-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat. Allahumma rahmataka narju wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa aslih lana syu'unana kullaha. La ilaha illa anta. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.